sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Suster Mei. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu TBC atau yang biasa dikenal dengan istilah tuberkulosis. Sahabat sehat, penyakit TBC atau yang biasa dikenal dengan tuberkulosis ini merupakan suatu penyakit infeksi kronis atau menahun dan menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Namun, sesuai dengan fakta yang ada bahwa penderita penyakit TBC ini lebih banyak menyerang pada usia produktif, yaitu berkisar antara usia 15 tahun sampai dengan 35 tahun. Yang berikut kita akan membahas tentang penyebab TBC. Penyakit TB paru disebabkan oleh kuman TB yang biasa disebut Mycobacterium tuberculosa. Kuman tersebut masuk ke dalam tubuh melalui udara atau pernafasan ke dalam paru-paru. Selain karena bakteri sebagai penyebab utama, faktor lingkungan yang lembab, kurang sinar matahari pada suatu ruangan, dan kurangnya sirkulasi udara juga sangat berperan dalam perkembangan Mycobacterium tuberculosa ini. Sehingga sangat mudah menjangkit orang yang hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat. Yang berikut kita membahas tentang cara penularan penyakit TB. Berkembangnya penyakit TBC ini tidak lain berkaitan dengan memburuknya kondisi sosial ekonomi, belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan adanya epidemi infeksi HIV. Hal ini juga tentunya mendapat pengaruh besar dari daya tahan tubuh yang lemah atau menurun, virulensi, dan jumlah kuman yang memegang peranan penting dalam terjadinya infeksi TBC. Sahabat sehat, penularan penyakit TBC ini melalui udara yang tercemar oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang dilepaskan atau dikeluarkan oleh si penderita TBC pada saat batuk. Pada anak-anak, umumnya sumber infeksinya adalah berasal dari orang dewasa yang menderita TBC. Bakteri ini masuk ke dalam paru-paru dan berkumpul hingga berkembang menjadi banyak, terutama pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Bahkan, bakteri ini dapat mengalami penyebaran melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening, sehingga menyebabkan terinfeksinya organ tubuh lain seperti otak, ginjal, saluran cerna, tulang, kelenjar getah bening, dan lainnya, meski yang paling banyak adalah pada organ paru. Sahabat sehat, masuknya bakteri Mycobacterium tuberculosa ini ke dalam organ paru-paru menyebabkan infeksi pada paru-paru. Dengan reaksi imunologis, sel-sel pada dinding paru berusaha menghambat bakteri TBC ini melalui mekanisme alaminya, yaitu membentuk jaringan parut. Akibatnya, bakteri TBC tersebut akan berdiam atau dorman seperti yang tampak sebagai tuberkel pada pemeriksaan X-ray atau foto ronsen. Seseorang dengan kondisi daya tahan tubuh atau imun yang baik, bentuk tuberkel ini akan tetap dorman sepanjang hidupnya. Lain halnya pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah atau kurang, bakteri ini akan mengalami perkembangbiakan sehingga tuberkel tersebut bertambah banyak. Tuberkel yang bertambah banyak ini akan berkumpul membentuk suatu ruangan di dalam rongga paru. Ruang inilah yang nantinya menjadi tempat produksi sputum atau dahak seseorang. Maka, orang yang rongga parunya memproduksi sputum dan didapati mikroba tuberkulosa ini
disebut sedang mengalami pertumbuhan tuberkel dan positif mengalami TBC. Sahabat sehat, ketika seseorang mengalami gejala TB paru, maka akan muncul tanda-tanda di dalam tubuh orang tersebut. Yang pertama, gejala respiratorik. Gejala respiratorik ini meliputi batuk berdahak atau tidak selama lebih dari 3 minggu. Gejala batuk timbul paling utama dan merupakan gangguan yang paling sering dikeluhkan. Mula-mula bersifat non-produktif, kemudian berdahak, bahkan sampai bercampur darah bila sudah ada kerusakan pada jaringan. Kemudian, batuk mengeluarkan dahak bercampur darah. Darah yang dikeluarkan pada dahak ini biasanya bervariasi, mungkin tampak berupa garis atau bercak-bercak darah, gumpalan darah atau darah segar dalam jumlah yang banyak. Batuk darah ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah. Yang berikut adalah nyeri dada dan sesak nafas. Nyeri dada pada TB paru termasuk nyeri yang ringan bila kerusakan parenkim paru sudah luas atau karena ada hal-hal yang menyertai. Yang kedua, gejala sistemik. Gejala sistemik ini antara lain demam pada sore dan malam hari. Demam merupakan gejala yang sering dijumpai dan biasanya timbul pada sore dan malam hari, mirip dengan demam yang disebabkan oleh influenza. Hilang, timbul, dan makin lama semakin panjang serangannya, sedang masa bebas serangan semakin pendek. Kemudian yang berikut, keluar keringat dingin pada malam hari tanpa beraktivitas. Sahabat sehat, gejala sistemik lain adalah keringat malam, anoreksia atau tidak nafsu makan, penurunan berat badan, serta malaise. Yang berikut, pencegahan TBC. Untuk pencegahan TBC ini kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, tidak meludah di sembarangan tempat. Yang kedua, melakukan etika batuk dengan benar. Yang ketiga, jemur tempat tidur bekas penderita secara teratur karena kuman TBC akan mati bila terkena sinar matahari. Yang keempat, jaga kesehatan badan agar sistem imun senantiasa terjaga dan kuat. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang sehat dan bergizi. Yang keenam, hindari melakukan hal-hal yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh seperti begadang atau kurang istirahat. Yang ketujuh, jaga jarak aman ketika berhadapan dengan penderita TBC. Yang kedelapan, olahraga teratur untuk membantu menyehatkan tubuh. Dan yang kesembilan, lakukan imunisasi pada bayi termasuk imunisasi untuk mencegah penyakit TBC. Sahabat sehat, yang berikut kita akan membahas tentang penegakan diagnosa pada TBC. Apabila seseorang dicurigai menderita atau tertular penyakit TBC, maka ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa dengan tepat. Antara lain, anamnesa baik terhadap pasien maupun keluarga, pemeriksaan fisik secara langsung, pemeriksaan laboratorium antara lain pada darah, dahak, ronsen dada, dan uji tuberkulin. Berikut adalah prinsip pengobatan. Prinsip pengobatan pada penderita TB paru meliputi: pertama, obat anti-tuberkulosis atau OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi dengan beberapa jenis obat dalam jumlah yang cukup dan dosis yang tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Yang kedua, agar dapat menjamin kepatuhan pasien menelan obat,
maka perlu dilakukan pengawasan langsung oleh seorang PMO atau pengawas menelan obat. Sahabat sehat, pengobatan pada penderita TBC akan menjalani proses yang cukup lama, yaitu berkisar antara 6 bulan sampai dengan 9 bulan atau bahkan juga lebih. Penyakit TBC dapat disembuhkan secara total apabila penderita secara rutin mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter dan memperbaiki daya tahan tubuh dengan gizi yang cukup. Sahabat sehat, selama proses pengobatan, untuk mengetahui perkembangannya yang lebih baik, maka disarankan pada penderita untuk menjalani pemeriksaan baik darah, sputum, urin, dan X-ray atau ronsen setiap 3 bulannya. Sahabat sehat, sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster Mei. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye.